Halo penonton bola, aku akan review match 8 besar yang kemarin baru selesai ya. Pertandingan pertama ada Prancis versus Maroko. Di match ini Prancis ngajarin Maroko main bola ya. Maroko nggak dibiarkan build up permainan, selalu di-press oleh lini serang Prancis. Bahkan untuk keluar dari lini tengah aja Maroko kesulitan. Walaupun Mbappe sempat gagal penalti di babak pertama, namun di babak kedua Prancis membungkam mereka lewat gol Mbappe dan Dembele. Mbappe ditarik ya di menit 70-an karena cedera. Semoga cedera Mbappe nggak terlalu parah, karena aku lihat ankle Mbappe begitu keluar lapangan langsung dikompres pakai es di bangku cadangan. Aku pribadi masih menjagokan Prancis untuk memenangi Piala Dunia edisi kali ini karena melihat dari performa permainan mereka. Di pertandingan kedua ada Spanyol versus Belgia. Spanyol sebenarnya menguasai permainan, tetapi ketika di sepertiga akhir mereka kesulitan membongkar pertahanan Belgia. Ditambah Courtois bermain sangat baik ya, seperti selayaknya Courtois di Madrid. Menurutku sebaiknya De La Fuente mencadangkan Oyarzabal dan Olmo ya, karena banyak build up dari Lamine Yamal dan Cucurella gagal karena positioning Oyarzabal dan Olmo buruk, sehingga kombinasi Spanyol terhenti. Di sisi Belgia, Doku bermain seperti kayak pemain Tarkam ya. Setiap kali dapat bola counter selalu bawa bola dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, sorry. Ini membuat Belgia kehilangan momentum counter. Menurutku ketika di preseason musim depan Doku masih bermain seperti ini, lebih baik Doku di offload dari squad City ya, karena nggak cocok dengan skema bermain City yang cenderung bermain kombinasi 1-2 operan. Cedera Courtois membawa keuntungan bagi Spanyol, serta masuknya Merino menambah daya serang Spanyol. Laman yang menggantikan Courtois melakukan salah tepis di tendangan jarak jauh. Bola pantul tepisan tersebut berhasil diselesaikan oleh Merino. Skema yang sama persis ketika Spanyol menang atas Portugal. Tetapi kesalahan Lamen adalah hal wajar karena pertama dia masih minim pengalaman, dia masih muda juga. Apalagi ini panggung besar pertama Lamens di Piala Dunia, di kompetisi besar ya. Spanyol menang 2-1 atas Belgia. Inggris menghadapi Norwegia di 8 besar. Di babak pertama Inggris menguasai bola tapi malah kebobolan terlebih dahulu. Meskipun menguasai bola, permainan Inggris tidak terlalu bagus seperti kebingungan. Hanya saja ada satu potongan bola di tengah dari O'Reilly langsung dioperkan ke Gordon. Gordon melakukan aksi individu melatih dua orang, lalu cutback ke Bellingham. Lihat aksi individu lagi, Bellingham menyamarkan kedudukan 1-1. Di babak kedua, giliran Norwegia yang membuat Inggris tertekan dan tidak dapat mengembangkan permainan. Hanya saja Haaland dijaga ketat dan Pickford bermain eksepsional dari pertandingan ini, menjaga gawang Inggris tidak terbobol hingga perpanjangan waktu. Di perpanjangan waktu, Morgan Rogers melakukan shooting tendangan jarak jauh yang keras. Kebetulan bola pantulnya sama seperti Spanyol, pas berada di depan gawang, dan Bellingham positioningnya bagus, langsung mencetakkan gol kedua, menjadi 2-1 untuk Inggris. Hingga extra time berakhir tidak ada gol tambahan lagi tercipta. Inggris menang 2-1. Inggris menang dengan skor 2-1. Bellingham kembali jadi pahlawan Inggris. Jujur, determinasi yang ditunjukkan di dua pertandingan ini, Bellingham hampir sama permainannya kayak Modric di Kroasia ya. Match terakhir Argentina berhadapan dengan Swiss. Di babak pertama Argentina mampu mencetak gol lewat corner yang diasis oleh Messi dan disundul oleh McAllister. Aku nggak tahu kenapa di fase knockout ini ketika Argentina sudah unggul 1-0, mereka bermain lambat dan kehilangan momentum. Malah setelah kebobolan, Swiss bermain semakin rapi dan menekan pertahanan Argentina. Sampai Argentina sendiri nggak bisa build-in dari permainan. Messi bermain buruk ya di pertandingan ini, sampai akhirnya Swiss bisa menyamakan kedudukan lewat aksi Endoye di menit 67 kalau nggak salah. Cuman di beberapa menit kemudian di menit 72 ada satu pemain Swiss, Embolo, melakukan kebodohan, yaitu diving dan mendapatkan kartu kuning kedua berujung kartu merah. Setelah itu Swiss mundur ke belakang dan bermain bertahan. Setelah Swiss bermain bertahan, Argentina baru bisa menguasai bola, tetapi tetap minim kreativitas sampai 3 pemain yaitu Lautaro, Thiago Almada, dan Nico Gonzalez dimasukkan. Setelah 3 pemain itu dimasukkan, Argentina benar-benar mengurung Swiss di garis pertahanan mereka. Itu pun baru menghasilkan gol di extra time di menit 112 lewat aksi individu tendangan jarak jauh Julian Alvarez. Jujur golnya bagus banget itu. Kemenangan Argentina ditutup lewat aksi counter, lalu Thiago Almada yang men-shoot mendapatkan bola
tapi berhasil ditepis oleh Gregory Kobel ya. Nah, bolanya jatuh di Lautaro shoot dan akhirnya gol menjadi skor 3-1. Di kiper Swiss Gregory Kobel bermain sangat baik ya. Kalau dia tidak bermain sangat baik sebenarnya harusnya sudah kebobol di babak kedua. Kalau menurut aku sih Scaloni terlalu lama mengambil keputusan untuk masukkan Thiago Almada, Nico Gonzalez, dan Lautaro Martinez ya. Karena ketiga pemain itu yang benar-benar membuat kombinasi dalam kotak penalti Swiss. Bahkan di akhir babak kedua, ketiga itu benar-benar mengancam sisi pertahanan Swiss beserta Julian Alvarez. Ketika Messi bermain buruk, ketiga pemain tersebut harusnya dan Julian Alvarez harus step up menambah performa Messi ya menurut aku ya. Dan aku juga perlu highlight sejak fase knockout performa Argentina semakin menurun. Sedangkan tiga tim pesaing mereka performanya semakin solid ya. Akan jadi berbahaya ketika melawan Inggris, di mana skuad Inggris secara kualitas dan determinasi jauh lebih baik daripada lawan-lawan Argentina selama ini. Keempat tim yang akan bertemu di semifinal adalah Prancis bertemu dengan Spanyol dan Inggris akan bertemu dengan Argentina. Menurutku dari keempat tim yang melaju ke semifinal, hanya Prancis yang performanya paling meyakinkan ya sejak fase grup. Ketiga tim lain harus susah payah menang di fase knockout. Aku sendiri masih melihat Prancis menjadi peluang terbesar untuk menang Piala Dunia edisi kali ini seperti yang aku bilang di awal. Dan mungkin tim yang kedua yang mungkin akan punya peluang besar untuk jadi juara adalah Inggris. Malah setelah 3 pertandingan fase knockout, menurut aku Argentina yang tadinya aku pikir akan jadi pengulangan seperti final 2002 Argentina versus Prancis, aku menaruh Argentina di posisi keempat. Kenapa? Seperti aku bilang, performa Argentina semakin menurun. Tapi itu menurut aku ya, karena aku nonton dari sejak fase knockout. Gimana menurut kalian? Bisa komen untuk kita diskusikan performa 4 tim yang lolos ke semifinal. Sekian review 8 besar Piala Dunia. Saya Fernaldi, kita ketemu lagi di review hasil semifinal. Bye bye.